Jadi Allah tidak melihat bentuk kita, cantik kita, cantik secantik apa kita. Burung merak tuh kalau sudah mati bulunya dibeli orang enggak? Bulu ekor burung merak dibeli orang, Pak. Kalau jenggot kita dijual, ada orang mau beli apa tidak? Tidak ada yang mau beli, kawan. Kalau ada ratu tercantik di dunia ini mati, kira-kira ada tak yang mau beli bangkainya? Ikan sarden berapa lama mati itu? Dibeli orang, kalah sama sarden. Ente bangga dengan pangkat ente. Oh, jabatan ente tinggi, pangkat banyak, gagah. Ya, kalau kita kumpulkan air liur kita, masukkan dalam botol ini, kira-kira ada tak yang mau beli? Tidak ada yang mau beli kan? Burung walet berapa 1 kilo air liurnya? Mau 20 juta kan? Kita pakai gelar kita profesor, doktor, insinyur, umpamanya Ali Ahmad DLL, saking banyak gelarnya, tapi air liurnya ada mau beli? Tidak ada orang mau beli. Lalu apa yang mau kita hargai diri? Tidak ada. Hebat kita. Mana yang dihargai orang? Kopi luwak atau kopi awak? Luwak nelan kopi, awak nelan kopi. Itu beda tuh, kopi luwak dengan kopi awak. Mana yang lebih mahal? Kalau sama-sama keluar kopinya. Kopi luwak dibeli orang, kopi awak lari orang. Kalau gitu tidak ada harga. Lalu dengan apa kita ingin hadap diri kepada Allah? Kecuali iman, ilmu, amal. Pangkat tidak dinilai. Allah Maha Kaya, ya akhi. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kuasa. Apa kekuasaan Anda mau banggakan dengan Allah? Enggak ada. Kalau gitu apa? Ilmu, iman itu. Itu yang ingin kita miliki. Tak ada yang bisa kita banggakan lagi. Maka itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku heran melihat orang yang sombong. Apakah mereka tak sadar bahwa mereka itu berasal dari setetes air mani yang hina, lalu begitu dia meninggal dia jadi bangkai yang hina. Dan meninggal berebut-rebut orang nanamnya cepat-cepat, Pak. Jadi bangkai yang hina. Tak ada yang mau beli. Lalu ketika mereka hidup, mereka berjalan di muka bumi menyombongkan diri. Kalau mereka hidup pun mereka berjalan, tidak ubahnya seperti septi tank berjalan. Tak kepala, tak mata, tak hidung, tak telinga, tak gigi, apalagi kampung tengahnya. Lalu dia berjalan, lalu apa mau dibanggakan dia? Pangkat? Tidak ada. Kalau gitu Allah berikan kesempatan untuk jadi mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ini yang kita kejarnya. Di antara orang takwa pertama, dia pandai bersyukur, mengenal Rabbnya. Sudah tak kita mengenal Allah? Ketika kita lakukan maksiat, berarti kita belum kenal Allah. Bahwa Allah Maha mengetahui. Kan biasanya orang kalau melakukan maksiat, dia selalu melihat ada tak orang yang dia kenal. Ini mau beli nomor nih, nomor buntut. Yang dia perhatikan pertama itu, ada tak orang yang kenal? Dilihat tak ada yang dikenal, dia beli nomor tuh. Tak tahu yang tukang jual nomor itu tetangganya juga sebenarnya, cuma dia tak kenal. Ketika dia membeli, dia perhatikan orang yang dikenal, baru dia lakukan maksiat, nunjukkan dia tidak kenal Allah. Ketika kita lakukan maksiat, memang kita tak kenal Allah. Maka kita kenali Allahu Rabbul Alamin. Dan mengenal Allah mesti dengan ilmu. Tak bisa duduk-duduk lalu masuk ke dalam goa selama 3 bulan 40 hari keluar jadi nabi. Duduk-duduk aja dia masuk goa, betapa keluar jadi nabi. Macam-macam lah yang lahir. Perhatikan, pandai bersyukur. Sudah tahu kita bahwa yang memberi nikmat adalah Allah, maka lidah kita akan banyak memujinya, menyebutnya. Sudah berapa banyak kita menyebut Allah? Waktu terdesak aja kan. Kadang ingat Allah tuh kalau sudah terdesak. Anak-anak sekolah, baik itu SMA atau apapun, kalaulah ujian, semuanya yang mau jadi sarjana pun kalau sudah dekat ujian tuh, Allah,
benar-benar alim, belum lagi waktu sholat maghrib dia sudah datang tuh. Kenapa? Mau ujian. Begitu selesai ujian lupa dengan Allah tuh. Kalau ada kebakaran, tiba-tiba siang hari jam 10 terdengar suara azan. Orang kaget, ada apa ini orang azan siang-siang? Tetangga sebelah, Pak, siapa? Itu yang tak biasa ke masjid itu. Masjid tak pernah, sholat tak pernah, tapi ketika tengah hari jam 10 dia azan. Ditanya ngapain? Ternyata api itu sudah mau dekat ke rumah dia. Jalan lain tak ada lagi, senjata tak ada kecuali doa. Doa pun tak pandai, yang pandai pun azan. Akhirnya dia azan. Kadar Allah, begitu azan selesai api pun padam. Besok dia duduk di kedai kopi, apa ceritanya? Untung saya azan. Kalau saya tak azan habis kampung itu terbakar, kata dia. Dulu sudah terdesak Allah, begitu lepas lupa pada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, gelombang besar, kendaraan kecil, gelombang besar, da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika bahaya besar mengintai, tak ada yang diingat kecuali Allah Tuhan. Semuanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semuanya ingat pada Allah. Lupa pangkat, lupa jabatan. Istri yang katanya sehidup semati tak peduli, pokoknya saya harus hidup. Istri mati-matilah, tak peduli. Dia hanya ingat Allah dalam musibah. Falamma najjahum ilal barri, begitu kami selamatkan dari musibah itu, dari lautan kami selamatkan dia sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka buat syirik lagi. Lupa dia minta kepada Allah. Apa ngomongnya? Kalau nakhoda kita itu bukan dia, mungkin udah lama tenggelam kita. Yang kata masinis, untung saya sempat matikan mesin. Yang tukang layar, untung sempat saya turunkan layar. Yang kata orang awam, untung ada Pak Kiai tadi, kata dia, Pak Ustadz tadi. Begitu ada gelombang, Pak Ustadz buka serban, gelombang pun berhenti melihat serban Ustadz tadi. Yang kata orang kampung, ini kapal-kapal keramat, sudah tenggelam pun masih selamat. Lupa pada Allah. Banyak ada orang kayak gitu sekarang. Kalau sudah terdesak bukan main taatnya, Allah seperti orang tak berdosa saja tuh, Pak. Sudah selamat, mulai kalau tak saya, kalau tidak saya, dulu saya, ini saya, semua saya. Kalau kita kenal Allah memberi nikmat pada saya, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh, bertasbih kepada Allah, segala yang ada di langit dan bumi ini bertasbih dan memuji Allah. Lalu kita bagaimana? Ya tentu memuji, menyebut nama Allah dengan aturan-aturan Allah, ya. Jangan kita nak minta ampun pun main-main kepada Allah. Nah, setelah kita mengenal Allah, lalu apa lagi? Kita banyak memuji karena Allah banyak memberi nikmat. Banyak Pak nikmat. Bayangkanlah nikmat, tak bisa kita hitung. Cuman kita selalu merasa kita orang miskin, Pak. Aduh Ustadz, hidup saya susah, ini tak ada, itu tak ada, ya penghasilan pun kurang. Lalu kalau orang katakan, Pak, sebenarnya kita ini kaya. Enggak Pak Ustadz, saya tak ada uang serupiah pun lagi sekarang. Ada 500 untuk parkiran pun itu tak diterima orang, ya. Enggak, ada teman saya mau ngasih uang sama bapak sekitar 2 miliar. Mau enggak? Oh mau sekali, tapi tukarannya dengan kepala bapak, mau enggak? Dapat uang 1 miliar ditukar dengan kepala kita, mau enggak? Oh enggak lah, berarti harga kepala bapak lebih dari 2 miliar. Kok masih nganggap miskin juga? Kan mahal kepala kita. Tak ada orang mau jual kepalanya ini 1 miliar. Berarti dia orang kaya, tapi dia selalu merasa miskin. Banyak tuh. Ada antum mau jual mata antum 200 juta. Antum lah punya uang berarti. Manfaatkan. Kita selalu mengatakan kita miskin, kita kaya. Oh soal uang, itu beda nanti. Ada orang kaya beruang, ada memang beruang. Antum mau pilih mau kaya beruang atau mau beruang?
Binatang yang paling kaya kan beruang. Tak pernah tak punya uang. Yang travel yang paling tinggi itu beli bis. Tiap hari dia beli bis, Pak. Beli bis. Banyak bisnya. Kita satu pun belum ada, cuman dia beli bis. Besok beli bis juga, besok beli bis. Waduh, kita belum punya bis. Jadi binatang lebih kaya dari kita. Burung beli bis, sudah banyak bisnya. Burung walet banyak uangnya, Pak. Kita kerja sama toke 20 tahun tak buat rumah kan. Tapi burung walet baru lewat, seminggu dah siap rumahnya. Di atas rumah toke rumahnya. Sarang walet kan di atas rumah toke aja. Kita tak pernah dibuatkan, padahal kita sudah kerja 10 tahun tak ada dibuatkan rumah. Lihat. Karena Allah tak nilai itu semuanya, Allah berikan kepada yang lain. Maka syukuri. Apa berikutnya? Yang ketiga, menggunakan nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tujuannya. Tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah. Ibadah didefinisikan oleh para ulama ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali batinati wa zahirah. Ibadah itu suatu kata yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Bapak dari rumah datang ke majelis taklim, nilai ibadah tuh. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk memahami agama, mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa melalui satu jalan untuk memahami agamanya, Allah lapangkan jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu tentang keimanan itu beberapa derajat. Ulama kita katakan bahwa belajar di majlis taklim ilmu yang dibacakan Quran dan sunnah lebih utama daripada solat sunnah 60 rakaat. Nilai ibadah. Ibu-ibu ngurus rumah ikhlas, nyapu, daripada nyapu sambil ngomel lebih baik nyapu sambil zikir kan sebenarnya. Sekali sapu, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Ini ndak nyapu, waduh, keterlewatan bapak nih. Ini juga capek dapat, dosa pun dapat. Kenapa tidak dimanfaatkan? Apa? Banyak zikir, naik motor. Orang naik motor pakai musik, Pak. Lampu merah berhenti, joget-joget dia di lampu merah. Kita jangan naik motor bunyi Quran. Kan bisa aja. Macet, manfaatkan, dengar taklim. Canggih sekarang semuanya, supaya waktu kita ya tak terbuang. Perhatikan, jadi nilai ibadah. Ibu-ibu tersenyum, tabasumuka li akhika laka sadaqah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Itu tak bermakna kalau ada orang minta sedekah, hadiahnya senyum semua. Sedekah Pak, senyum. Sedekah Bu, senyum. Iya tukang minta sedekah yang cemberut. Akhirnya tukang minta sedekah bawa HP, setiap minta sedekah foto selfie, selip nepi. Itu namanya selfie. Selip nepi foto, selip nepi foto, itu namanya selfie, selip nepi. Perhatikan. Jadi nilai Pak, seluruh aspek hidup senyum saja. Cuman sering kemalangan, apa itu? Orang semenjak pakai jenggot tak bisa senyum. Itu yang saya heran, Pak. Dulu dia belum pakai jenggot, asal jumpa orang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Begitulah dapat jenggot, jawab salam pun tak bisa, Pak. Akhirnya orang takut dengan jenggot, Pak. Orang takut dengan jenggot daripada orang. Dulu saya belum pakai jenggot, orang baik dengan saya. Setelah saya pakai jenggot, orang jadi takut dengan saya. Berarti apa yang ditakuti dia? Saya atau jenggot? Jenggot, apalagi jenggot saya bisa jalan sendiri. Itu tambah takut lagi orang. Padahal kan jenggot tak masalah. Ini gara-gara jenggot, enggak?
Nggak ada masalah dengan jenggot ini sebenarnya. Dulu kita kalau ke Singapura, kalau lihat orang jenggot orang Singapura tuh aman pak. Sudah jenggot, oh iya Pak Ustaz silakan masuk, cap, aman. Sekarang mau masuk antum jenggot, bahaya, nama antum saja lain, langsung periksa. Ada curigai, tahan dulu. Gara-gara siapa? Gara-gara teroris. Cuman orang selalu menuduh yang berjenggot teroris, padahal teroris itu sudah berjenggot tuh ketika mau mati lagi. Waktu dia ngebom dia tak pakai jenggot, sudah mau mati baru dia pakai jenggot. Artinya orang pakai jenggot tuh orang-orang dekat mati sebenarnya. Sama aja pak, yang tak berjenggot pun dekat juga mati. Memangnya mati itu tergantung pada jenggot? Enggak kan? Orang ibu-ibu tak pakai jenggot mati juga. Perhatikan keadaan kita. Jadikan seluruh aspek hidup kita nilai ibadah kepada Allah. Belajar, dagang kita, semua kita jadi nilai. Oh saya pedagang pak, benar. Katakanlah saya pedagang tapi ingat saya muslim. Jangan dibalik. Anda karyawan, iya pak, saya karyawan tapi ingat saya muslim. Jangan dibalik. Kalau dibalik efeknya tak bagus. Begitu kita mau sholat, kata toke, mau kemana? Sholat Jumat bos. Sholat Jumat kamu ya ini kamu waktu ini. Ngapa bos? Jangan dulu. Apa kata kita? Saya, oh iya bos saya muslim tapi saya karyawan kan bos. Beda kan? Iya juga ya, saya muslim memang tapi saya kan karyawan. Berbeda kalau antum katakan, oh bos hati-hati ngomong, saya memang karyawan bos tapi ingat saya muslim. Bosnya mau pikir tuh, wah ini tak bisa main-main nih. Tapi kalau antum katakan, iya bos ya saya muslim tapi kan saya karyawan bos. Anda pedagang, jangan dibalik. Kalau ada orang ini narkoba bagus, nilainya mahal, ini mau dak jual, untungnya besar ini. Ya saya kan muslim, ente kan muslim, tapi kan itu pedagang. Iya juga ya, saya muslim, saya itu pedagang, antum jualan. Tapi ketika ente jangan suruh sembarangan tahu, saya memang pedagang, tapi ente tahu saya muslim tahu. Ini dilarang udah, beda tuh. Katakan saya karyawan, saya pegawai, saya apapun, tapi ingat saya muslim. Jangan antum balik. Yang kejadian sekarang apa? Selalu membalik. Oh iya, tapi kan saya karyawan, tapi kan saya pegawai, tapi kan saya pedagang, semua tapi kan untuk menghalalkan ini. Sampai keluar istilah, ala yang haram aja susah dicari, apalagi yang halal. Siapa bilang susah? Makanan. Mana yang banyak? Yang haram atau yang halal? Halal yang banyak. Minuman. Mana yang banyak? Yang halal atau yang haram? Itu air sungai itu antum bisa minum sekenyang-kenyangnya antum minum gratis. Antum masih minum juga alkohol, khamar. Ya, banyak. Cuman kita saja selalu menuju kepada kemaksiatan. Jadikan seluruh ibadah, seluruh aspek hidup yang kita lakukan aktivitas nilai ibadah. Maka itu ibadah itu tidak sama dengan menyembah, walaupun menyembah itu termasuk ibadah. Tapi ibadah tidak sama dengan menyembah. Itu saya katakan silaturahmi jadi nilai ibadah, berdagang pun bisa jadi nilai ibadah. Antum ingin menafkahkan anak, istri, lalu berdagang, cari yang halal, ini jadi nilai ibadah. Ibu-ibu nyuci pun jadi nilai ibadah. Suatu yang mubah. Ya, buat kopi itu buat kopi itu, Bu. Kan sebenarnya mubah. Ibu boleh buatkan suami kopi atau tidak. Tapi kalau suami sudah minta buatkan kopi jadi wajib. Perintah ada tuh, perintah. Awalnya ibu tambah perintah, ibu buat kopi ini biasa, boleh buat, boleh tidak. Tapi suami yang minta, kopi, jadi wajib. Suami bukan dikasih kopi, kasih kopi pahit, marah-marah. Orang Melayu bilang kopi pahit. Baru pagi udah mendapat kopi pahit. Arti kopi pahit itu kena marah. Tengok Islam jadi nilai ibadah. Senyum. Nilai ibadah. Dulu waktu ta'aruf senyumnya Allah belum ketemu udah senyum. Ta'aruf. Kini kan tak ada lagi remaja muslim yang pacaran. Semuanya dalam rangka ta'aruf. Sekali malam minggu itu penuh anak remaja yang pawai ta'aruf. Pasang-pasangan.
Pacaran beda dengan ta'aruf, ikhwan. Di mana letak perbedaannya? Cara pegangnya. Kalau orang pacaran, pegangannya itu kayak perangko. Kalau orang ta'aruf, kayak ransel. Kalau perangko hari hujan biasanya lepas. Tapi kalau ransel, hari hujan makin kuat ikatannya. Nah, itu tandanya ta'aruf. Kalau sudah menikah, beda juga pegangannya. Dulu waktu belum nikah, baru ta'aruf, pegangnya kayak tak mau lepas, sehidup semati. Dimanapun pegangnya, wah, bertahun-tahun pegangannya tidak berubah. Begitu nikah, Allah, anak satu mulai pegang pinggang suami, anak dua baju suami dipegang naik motor kan, anak tiga celananya saja dipegang, anak empat sudah tak pegangan lagi, anak lima jatuhnya di mana suaminya pun tak tahu mana istri kita dia. Gara-gara terlalu lama ta'arufnya, harusnya semakin banyak anak semakin kuat pegangan. Kini enggak. Dulu belum punya pegang, sudah nikah pegang juga, tapi tangan sebelah. Punya anak, baru pegang baju, pegang ini. Kan itu kenyataan sekarang. Ya. Kadang-kadang ta'arufnya 5 tahun, nikahnya 5 bulan. Sebab bingung apalagi pekerjaan yang bisa dilakukan. Dulu sebelum waktu ta'aruf sudah tahu semua. Sudah dilakukan waktu ta'aruf itu semuanya sudah dilakukan. Begitu nikah malam pertama bingung apa lagi yang dikerjakan sekarang, ha? Akhirnya apa? Berantem. Rupanya dulu waktu ta'aruf belum pernah berantem. Jadi pas menikah malam pertama ya tonjok-tonjokan, latihan 2-3 minggu udah cerai lagi. Tengok Islam. Nah, sekali nazar ta'aruf, lamar jadi lama. Nenek kita dulu tak ada pakai kenal mengenal, mereka mengenal setelah menikah baru nampak. Kalau mengenal orang tuh waktu pacaran, waktu ta'aruf itu semuanya indah, tidak ada bohongnya, indah. Sudah keinjak kaki itulah benjol, ini pun tetap sayang panggilnya. Coba kalau sudah nikah, ikhwan, nampak mata kamu di mana? Kaki saya masih dipakai, diinjak-injak. Dulu udah bengkak kaki itu, maaf dek, kaki abang masih dipakai. Duh, belum nikah tuh. Ya. Nah, kembali, jadikan seluruh aktivitas kita nilai ibadah. Antum di sini semuanya jadi nilai ibadah. Ini yang ingin kita ambil, sebuah nilai. Sudah itu apa lagi? Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Syukur. Dia mensyukur. Bagaimana syukur? Mengenal pemberi nikmat, banyak memuji pemberi nikmat. Sudah itu apa lagi? Menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberi nikmat. Nah, Allah berikan semuanya sesuai tujuan pemberi nikmat. Apa? Untuk ibadah. Jadi ibadah jangan diartikan menyembah. Walaupun nyembah termasuk ibadah. Sebab kalau diartikan menyembah artinya kita mau di masjid terus. Padahal aktivitas di luar jadi nilai ibadah. Yang kedua adalah golongan yang orang yang sabar. Pak, kita ini hidup jauh dari zaman Rasul. Dulu mungkin godaan bagi kita dan anak-anak. Kalau televisi ya paling-paling kita nengok Pak Ogah, Pak Raden ya, Unyil ya. Paling-paling gopek, cepek. Kalau sekarang sampai capek nonton. Bayangkan, guru anak-anak kita tak seperti dulu. Guru anak-anak sini ada Naruto, ada Shinchan, ya macam-macam segala bentuk guru. Akhirnya jadi anak kurang ajar sebab gurunya Shinchan yang kurang ajar. Lihat, godaan besar. Ini perlu kesabaran dalam hidup kita. Tengok ujian. Allah beri kita sabar, hidup ini ujian. Nah, sabar ada 3 jenis. Pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketentuan syariat. Ya, dalam syariat. Yang kedua, sabar di dalam menghadapi tabiat sifat manusia. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah.
Pertama tadi apa? Sabar dalam ketentuan syariat. Kedua, tabiat. Yang ketiga, musibah. Sabar dalam menghadapi tabiat syariat ini ada dua. Yang pertama, sabar dalam mengamalkan syariat. Itu yang pertama tuh. Ya. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Ya. Nah, ini kalau catat ini lah kuliah baru lagi nih. Kuliah sore nampaknya. Jadi dalam ketentuan syariat berapa sabarnya? Mengapa? Sabar dalam mengamalkan dan sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam mengamalkan syariat bagi tiga. Pertama, sabar sebelum beramal. Ada. Perlu sabar tuan. Apa sabaran sebelum beramal? Menuntut ilmu, belajar. Jangan langsung amalkan, kita lihat, jangan. Tanya dalil, tanya apa supaya tidak salah. Sabar. Lihat ikhwan, kalau antum melamar sebuah pekerjaan, ya, taruhlah antum ingin ngelas, antum belajar tak dulu teknik mengelas? Belajar, apalagi ingin mengelas di laut, listrik, antum pakai. Belajar atau tidak? Belajar. Kalau antum ingin menyelesaikan pekerjaan secara profesional dan kita harus belajar, kenapa kita ingin mengibadati Allah tak mau belajar? Itu dia. Antum mau ngambil SK di gubernur, di apa? Antum belajar tak peraturan untuk datang ke situ? Belajar. Antum tak mungkin nyampe itu dengan kaos oblong, celana pendek, sendal jepit, mau jemput SK, tak diterima antum. Ada aturannya. Kalau begitu, ingin ilmu juga harus tahu aturan. Sabar tuan. Sangat perlu kesabaran. Untuk belajar itu perlu sabar. Jangan belajar simsalabin langsung mau pintar. Sebab orang belajar tuh tiga pula tingkatannya nanti tuan. Baru pertama belajar sombong. Lama ilmunya belajar baru tawadu. Sudah tingkat tinggi belajar baru sadar bahwa dia bodoh. Jadi orang yang sadar bahwa dia bodoh lah tinggi itu pelajarannya tuan. Tapi banyak orang tak sadar bahwa dia bodoh. Dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu dan tak mau diberitahu. Kasih tempe aja kayak gini sudah. Sudah tak tahu, tak mau beritahu, belagak sebagai orang yang tahu, dikasih tempe aja. Selesai urusan. Susah. Sabar belajar. Ibu-ibu mau belajar Quran, tahsin, lidah itu sudah terlanjur bahasa Inggrisnya lancar, Quran tak pandai. Itu payah lidah tuh nak belok-belok tuh, ya. Maka itu lidah orang Indonesia ini mudah dia belok-belok. Arab jadi, Arab Melayu jadi, Arab Nangdi jadi, Arab Maklum pun jadi. Pokok Arab balap dah namanya. Semua Arab. Inggris begitu jadi. Berat belajar. Hari ini belajar nih sore. Waktu tidur apa semuanya setan mau bergerilya. Maka itu majelis taklim itu tempat tidur yang paling nikmat di dunia. Ibu-ibu kalau ada tetangga sudah kena penyakit susah tidur, bawa ke Amerika tak siap, Singapura juga tak bisa, ya, herbal semacam herbal sudah dimakan, semuanya tak bisa lagi, bawa majelis taklim, insya Allah, ya. Doa Ustadz makbul, begitu Ustadz bilang amma ba'du, langsung itu pak, diam dia 2 jam itu, diam aja dia baru terbangun, mantra terakhir dibaca subhanakallahumma wa bihamdika, baru bangun dia. Sudah, kata dia, kita lah ngomong 3 jam, dia bilang kok cepat ya, kata dia. Cepat apa? Berapa pulau yang sudah terlukis? Tengok, majelis taklim tempat tidur paling nikmat. Kita masuk hotel bayar 3 juta 1 jam, mau tak tidur sambil duduk? Tidak ada kan Pak? Di hotel 6 juta 1 malam nih, saya yakin tak ada orang bayar di hotel 6 juta tidur sambil duduk, tak ada Pak.
Tapi dia majelis taklim gratis, tidur sambil duduk, nikmat, benar-benar nikmat. Maka itu rajin datang taklim. Kalau kawan tanya, ngapa taklim? Ngapa? Susah tidur di rumah, kata dia. Kalau taklim lumayanlah, kata dia. Ya, pulang-pulang segar. Jadi istrinya pun jadi heran, Mas rajinlah taklim Mas ya. Mas kalau sudah taklim itu segar pulangnya itu Mas. Rupanya itu tadi tempat tidurnya. Ya, perhatikan, sabar. Belajar penuh sabar. Setan itu bergerilya. Ya, ngantuklah semuanya. Ini perlu sabarnya. Coba kalau internet, tak ada ngantuk tuh. Apa aja dibuka tuh. Apalagi remaja-remaja sudah punya nomor WhatsApp. Ya, peringatan malam-malam, ukhti bangun malam ya, sholat malam. Ibu ente tak pernah ente bangunkan anak orang, ente bangunkan. Dakwah syaitan. Ibunya tak pernah di WhatsApp dia, Bu, bangun Bu, sholat malam. Anak orang, ukhti bangun, sholat malam. Jangan mau tergoda oleh syaitan. Ini sebab-sebab, hati-hati dalam rangka dakwah. Dakwah apa? Ibu tak pernah dibangunkan, adik sendiri tak pernah diurus. Anak orang, ya? Tuh, hati-hati, namanya dakwah juga tuh. Bu-ibu juga hati-hati, ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu ini semenjak kenal dengan Blackberry, lupa dengan suaminya. Blackberry, mana duduk Blackberry kena picit terus Pak. Blackberry, sudah tu yang laki-laki Lenovo. Tak ada yang lain lagi kena pijit-pijit dia. Blackberry kena pijit. Suami lah pegal-pegal pulang kerja tu, tak peduli. Blackberry terus yang kena pijit. Allah, benar-benar kelewatan. Malang nasib bapak-bapak. Tapi bapak-bapak juga semenjak dapat cincin tu tak pernah lagi ngelus istri. Batu cincin aja sedikit sampai mengkilat batu cincin itu istri lah hitam-hitam wajah, tak pernah dilap-lap malam itu tuh, batu cincin sedikit mengkilat, bisa bercermin lagi ya. Tapi tak apa-apa, kini kan batu cincin lah tak ada lagi Bu, sudah kurang. Sama aja ibu-ibu dulu waktu musim gelombang bunga, gelombang cinta, begitu datang gelombang tsunami, hilang gelombang cintanya kan sebentar aja. Cincin juga begitu, dulu semangat, sudah sekarang hilang. Namun ada batu yang tak boleh dilupakan, batu nisan ya. Nah, itu semuanya ibu-ibu juga perlu, bapak-bapak juga perlu ingat untuk cari batu nisan ya. Kalau ada tukang asah yang bisa ngasah batu nisan sehingga keluar nomor, nama kita, tanggal lahir, bulan, kapan matinya, beli, itu tak masalah. Beli bau 2 juta, 3 juta, beli aja batu kayak itu kalau ada ya. Lihat, sabar tuh waktu beramal. Sudah itu sabar ketika beramal tuh. Berat Pak ini beramal. Ketika kita tahu sunnah, kita ingin ngamalkan, sabar tuh. Akhir zaman itu kata Allah, addu alayya bin nawajis, pegang erat-erat, gigit dengan gigi geraham. Kenapa? Karena ketika antum akan memegang sunnah, jutaan orang yang akan menarik sunnah dari diri antum. Kalau antum hanya gigit dengan gigi depan, dengan gigi-gigi antum tercabut sekalian. Pegang, gigit dengan gigi geraham sehingga tak bisa orang menariknya. Kita butuh itu. Hari ini berebut. Kita ngamalkan sunnah, macam-macam aja dikatakan orang, begini, begitu, begini, begitu. Ujian, sabar ya Ki. Macam-macam. Ada teroris lah, ada ini. Itu saya katakan. Dulu waktu musim-musim teroris lebih hangat-hangat, dulu saya pergi di satu daerah, biasanya bangku tempat duduk saya tuh selalu tak ada orang yang mendampingi. Selalu saya duduk di bus itu sendirian. Dan tak ada yang berani dekat bangku itu. Saya tak tahu apa sebabnya. Ya, teroris lah kata orang, ya tak masalah lah. Yang penting tempat duduk saya lapang. Ya kita bukan teroris, tapi orang takut. Ada apa? Ini masalah, fitnah. Sabar. Sangat perlu kesabaran. Kini kan sangat perlu kesabaran ibu-ibu. Kadang-kadang baru aja pakai busana muslimah langsung ngomong teman, kok kamu kayak orang tua? Nah, jawab aja, iyalah besok saya latihan. Sekarang saya latihan kayak orang tua, besok kalau sudah tua tak masalah lagi. Kan gitu.
Ente kini tua kok kayak orang muda, akan beda tuh. Lebih baik orang muda belagak tua daripada orang tua belagak muda. Antum bayangkan kalau nenek-nenek pakai rok pendek. Nenek-nenek umur 70 tahun, mall itu Pak, larisnya karena yang pakai rok pendek itu semuanya yang muda-muda. Coba nenek-nenek umur 90 tahun antum suruh pakai rok pendek jaga di mall tuh, takkan ada orang datang. Kakek-kakek pun tak mau datang. Banyak yang mau cuci mata. Sabar. Nah, dalam beramal syariat yang baik itu perlu juga sabar, sangat perlu sabar. Belajar, fitnah sana sini. Kalau sebentar kita jatuh, baru dikata-katain orang, ente pakai jenggot, ente makin bodoh, makin panjang jenggot, ente makin bodoh. Ya, antum pernah nonton film Shaolin? Anak murid yang pertama tak pakai jenggot Pak, tapi kalau guru-guru besarnya rambutnya panjang, jenggotnya juga panjang, jenggot putih, sakti. Jadi dia makin tinggi ilmunya, makin panjang jenggotnya. Sun Bokong pakai jenggot atau bukan? Pakai jenggot. Kayangan dirusak oleh dia. Tuhan kayangan tak berani melawan dia. Bayangkan antum, jenggotnya panjang. Wali-wali kita semuanya pakai jenggot atau tidak? Pakai. Jadi kalau kita tak mau tumbuh tak masalah. Memang sudah nasib tak mau tumbuh. Tapi jangan menghina yang pakai jenggot. Udah kita tak mau tumbuh, udah saya tak mau. Ibu-ibu juga tak mau tumbuh. Memangnya ibu-ibu bodoh-bodoh semua? Tak ada ibu-ibu yang pakai jenggot sama sekali. Ya. Nah, kadang-kadang kita tak mau, tak tumbuh, tak ini, tapi kita menghina sunnah Nabi kita. Itu yang jadi masalah. Jangan kita hina sunnah Nabi kita. Kalau itu belum mampu pada kita, ya sudah. Jadi damai, jangan sampai menjadi orang yang menghina sunnah Nabi. Nah, kita yang pakai sabar. Sampai saya jumpa satu orang, Pak Ustaz, saya tadi sholat di masjid itu. Apa mengganggu sholat saya saja Ustaz? Apanya mengganggu? Goyang. Kuat sekali Ustaz. Itu sangat mengganggu. Ana bilang, Bapak, sebenarnya Bapak yang salah. Kenapa pula saya yang salah? Pak, kita sholat tuh lihat telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Kan Bapak nengok telunjuk orang, itu yang jadi masalah tadi. Coba Bapak lihat telunjuk Bapak sendiri, jangan telunjuk orang. Jadi enak gitu. Kalau Bapak merasa terganggu goyang juga. Mana yang lebih kuat? Gitu caranya. Jadi damai. Oh gitu Ustaz? Iya. Jadi jangan masalahkan. Bapak mau bergerak, Bapak tak mau bergerak, tak masalah. Saya Utsaimin tak bergerak, saya Albani bergerak, udah jangan masalahkan. Tapi yang jadi masalah, Bapak lihat telunjuk orang, Bapak merasa terganggu. Jangan lihat telunjuk sendiri. Kan bagus tuh lihat sendiri, ya. Mau digoyang, dikuat goyang, masih terganggu, goyang kuat. Kurang kuat, kuatkan lagi gitu. Baru tahu ente ya, anak pun bisa goyang juga, tahu gitu. Sabar. Setelah itu, setelah beramal pun harus sabar. Bagaimana sabar setelah beramal? Jangan banyak cerita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang beriman, jangan kau hapus pahala sedekahmu dengan mani, mengungkit-ungkit, wal adza, dan menyakitkan hati orang yang kau bantu. Banyak peminta-peminta di jalanan, mungkin preman atau apa. Kalau antum mau kasih, jangan komentar. Kalau antum tak mau kasih, sudah. Ini kita ngasih gini, wah, dasar pemalas, kerja malas, tenaga kuat. Ngapain antum? Uang habis, dosa dapat. Kalau mau bagi-bagi, sudah, jangan cerita. Begitu juga ketika membangun ini itu, jangan cerita. Dulu masjid itu, kalau bukan saya yang meletakkan batu pertama, batu apa antum letak? Ya batu krekel, kata dia, bukan batu bata. Ceritanya selangit. Jangan. Sabar. Jangan nyakiti hati orang, jangan hapuskan pahala amalan kita itu dengan menyakiti hati orang dan ngungkit-ngungkit pemberian. Ini sabar. Itu dalam taat, Pak. Di dalam kita sabar dalam ketentuan syariat berikutnya tadi adalah sabar dalam menghindari maksiat. Ini lebih berat. Kenapa? Karena yang menular itu penyakit, bukan kesehatan. Satu keranjang tomat yang cantik masuk tomat busuk, apa yang terjadi? Satu keranjangnya jadi busuk, Pak. Karena yang menular itu penyakit. Maka itu adanya rumah sakit. Ya, yang menular penyakit. Satu kampung orang sakit, lalu datang dokter, kemungkinan dokter akan ikut sakit tuh.
musibah. Sabar. Ibu-ibu sabar. Apa penyakit umpamanya ribah? Kadang-kadang duduk pertama, mukadimahnya taklim. Oh enak yang ngaji kemarin, kita gini, asik juga, ini. Mulai nyeletuk satu. Kelihatannya tadi ibu fulanah tak datang. Ini bukannya mukadimah. Yang satu jatuh. Oh iya, saya sudah nengok ini jualan aja sekarang tuh dunia saja tuh. Yang lain libur lagi. Hilang cerita taklim, meribah si fulanah saja kerja. Banyak lagi itu terjadi. Bapak-bapak gitu juga. Sabar. Maksiat itu mudah menular. Anak sabar menghindar. Kita nak rajin ke mall. Kadang-kadang ke mall itu banyak penyakit yang datang. Sakit mata. Mata pencarian sakit, belanja terus. Mata pencarian kita sakit. Sudah tuh sesak napas, Pak. Ini yang bahaya nih. Apalagi bapak-bapak jangan terlalu sering ke mall. Itu sesak napas, efeknya agak bahaya kita. Kan orang ramai itu. Kita naik eskalator dia pakai rok pendek, kita turun eskalator dia pakai baju pendek, akhirnya napas kita pun ikut pendek. Itu yang masalah tuh, sesak napas tuh. Kau tak ada penting tak usah. Ini sabab-sabab. Ngapain antum pergi-pergi situ cuci mata, ambil air cuci mata tanpa biaya lagi. Dia, kau tak ada penting tak usah. Menyusahkan, banyak yang aman pergi tempat kerja, pergi taklim, pergi ini, nikmat hidup kita. Kita tidak akan pengaruh yang lain. Menghindar maksiat itu sangat susah. Sangat susah. Ya? Maka itu ini kesabaran yang sangat tinggi. Tentu perlu ilmu. Sudah itu sabar dalam ketentuan agama. Kemudian sabar dalam masalah tabiat manusia. Apa tabiat kita? Cinta dunia. Itu perlu sabar tuh. Apa? Orang kalau terlalu cinta dunia tak ada yang ia kerjakan kecuali dunia saja tuh. Tapi itu tidak bermakna kita harus mencampakkan dunia, salah. Orang yang zuhud adalah orang yang bisa manfaatkan dunianya untuk akhirat. Itu diantara definisi zuhud. Dia bisa manfaatkan dunia untuk akhirat. Bukan dia mencampakkan dunia. Antum punya jabatan, antum punya kedudukan, antum punya kekayaan, antum punya mobil, manfaatkan itu untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah. Jangan diabaikan. Ini kadang-kadang saking apanya dunia tak perlu. Ada mobil dijual, rumah dijual, udah tuh pergi jalan-jalan, jalan kaki pula lagi, ada kedai nasi, bawa kompor juga, macam-macam. Kenapa kita nyusahkan diri? Yang Allah sudah berikan keringanan. Kita nikmati tak masalah. Tapi jadikan dunia untuk apa? Untuk kemuliaan akhirat kita. Sama begini, Pak. Ada orang hilang uang 5 juta. Si A ditanya, kamu gelisah aja dari tadi, uangmu hilang. Kamu kan orang kaya, kok uang hilang gelisah-gelisah? Iyalah, uang saya 5 juta hilang. Ngapain antum gelisah? Uang itu 5 juta sudah saya persiapkan untuk infak. Itu yang hilang, itu masalah saya gelisah. Harus ngurang lagi dari awal. Si B juga hilang uang 5 juta juga. Itu ngapa gelisah? Uang itu gelisah apa tidaknya. Uang itu sudah saya kumpulkan sekian tahun. Tadi saya ada lihat batu cincin harganya 5 juta. Uang itu hilang, beda ada gelisahnya tuh. Gelisah yang satu karena tak ada kesempatan untuk berinfak. Yang satu tak ada kesempatan beli batu cincin. Satu gelisah karena untuk memuliakannya di akhirat, yang satu gelisah untuk dunia. Ini kita ingin buat gelisah duit kita kumpulkan. Kenapa? Kita tak dapat kemuliaan. Jadikan harta itu untuk mulia. Antum punya jabatan, punya kedudukan, antum punya harta, jangan dicampakkan. Manfaatkan dia untuk kepentingan akhirat. Cuman masalah untuk kepentingan akhirat, kita ini selalu salah paham. Apa? Prinsip ekonomi biasanya ada di masjid. Apa prinsip ekonomi? Dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Berlaku kan dalam perdagangan? Enggak. Yang berlaku dalam infak. Mengeluarkan infak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Sehingga kotak infak itu kalau dibuka berkilauan. Cahayanya menyilaukan mata. Buka, wah,
Kenapa? Uang recehan 500 semuanya Allah, Pak. 500 rupiah masuk WC umum bisa masuk, tak bisa keluar, Pak. Sebab masuk WC umum buang air kecil 1000, air besar 1500, kita bayar 500 bisa masuk, tak bisa keluar. Kini nak masuk surga 500. Allah, benar-benar kelewatan manusia. Ya, yang penting kan ikhlas, Ustaz. Ini. Iya. Tapi masalahnya jangan jadi alasan yang kecil itu dengan ikhlas alasan. Padahal sebenarnya ada yang besar, cuman yang kecil itu selalu dikeluarkan. Kenapa? Itulah sisa jajanan tadi, ya, ada sisa jajanan, daripada dibuang dikumpul-kumpulkan bisa juga untuk kotak infak. Saya kadang-kadang sering juga nyinggung teman-teman, ya. Kadang-kadang kita kalau masuk kotak infak tuh selalu nutup-nutup. Kenapa? Karena uangnya kecil. Coba kalau 1 juta, tak pernah kita mau nutup-nutup tuh. Nah, karena kecil. Coba. Sahabat dulu berimpak, subhanallah ikhwan. Bersaing. Umar ketika mau infak perang Tabuk, dia akan berniat mengalahkan Abu Bakar. Dia infak separuh hartanya. Ternyata kalah. Abu Bakar menginfak semua hartanya. Kita selalu berdalil Abu Bakar dalam hal isbal. Kalau sombong kan tak sombong kan tak masalah, Ustaz. Kan Abu Bakar tak sombong. Abu Bakar tak sombong. Ente yang merasa seperti Abu Bakar sombong. Umar separuh hartanya, Pak, betul. Tapi kekayaan Umar itu diperkirakan Umar punya penghasilan 1 bulan 233 miliar 1 bulan. Hasilnya 11 triliun 1 tahun. Hasil Umar dari perang, dari harta rampasan yang ia dapatkan. Tapi ketika wafat beliau masih meninggalkan hutang 86.000 dinar. Bayangkan tuh. Kita tidak berkurang-kurang uang tuh, Pak. Lihat, yang lebih aneh lagi, kita lebih banyak menumpuk hutang daripada nak bayar hutang. Itu mungkin pengaruh pelajaran. Kenapa saya bilang pengaruh pelajaran? Dulu kan kita kalau diajarkan sering pakai istilah 23 kurang 19, 3 kurang 9 tidak bisa, karena 3 tak bisa kurang 9, 3 akhirnya minjam kedua jadi 13, lalu dikurang 9 jadi 4. Kapan itu cerita balikkan uang? Akhirnya kita begitu tamat sekolah biasa minjam lupa mengembalikan, sebab waktu pelajaran sekolah tak pernah mengembalikan. 3 minjam kan tak ada, mengembalikan lagi tuh. Coba dirubah sedikit, 23 kurang 19, 3 orang miskin, 2 orang kaya, 2 berimpak 10 kepada 3 jadi 13, 3 berutang kepada 9, utang wajib dibayar, dia bayar, kan lengkap itu. Hasilnya pun sama, nilai pendidikannya berbeda. Arobah saja kan apa salahnya? Ini ndak, masih ngutang, lupa balikkan minjam. Akhirnya sekarang setiap orang ngutang selalu lupa balikkan. Ya. Ini kesabaran kita dalam maksiat, ya. Dalam tabiat kita. Dunia boleh kita manfaatkan secara ringkas. Kemudian kesabaran kita tadi dalam musibah. Musibah tidak didatangkan Allah kecuali untuk menguji kita. Kenapa kita harus diuji? Ujian itu tanda sempurnanya ciptaan Allah. Kenapa harus begitu? Kalau ada perusahaan mengeluarkan mobil, lalu dia ingin menjual mobil ini dengan harga 3 miliar, perlulah diuji coba mobil itu, ketahanannya, kualitasnya, sangat perlu dites. Kalau dia layak dijual dengan 3 miliar boleh, tapi kalau ternyata dia tidak layak, maka dia didaur ulang, dihancurkan lagi, remukkan lagi, buat lagi sampai dia layak. Manusia diciptakan Allah, lalu turun ke bumi. Kita ingin masuk dalam surga, diuji, layak tak kita ini masuk surga? Kalau tidak layak masuk surga, insya Allah besok kita didaur ulang. Tapi di mana tempatnya? Neraka. Tahan tak?
Apa kata Allah? Falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Tatkala kulit mereka itu hangus terbakar, kami ganti kulit yang baru, liyazukul azab, agar mereka merasakan azab. Diazab sampai akhirnya baru layak masuk surga. Kira-kira lah tahan tak di daur ulang? Di akhirat, bukan di dunia. Lihat itu ujian. Nah, syukuri ujian, tapi jangan minta ujian. Karena hidup kita memang ujian. Ya, begitu kita nyatakan beriman, kita diuji Allah. Orang kafir diberi ujian juga. Ya, perlu kesabaran dalam menghadapi ujian. Yang terakhir, istighfar. Setiap orang melakukan dosa diiringi dengan istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Kebaikan yang pertama yang menghapuskan dosa kita adalah istighfar. Tentu istighfarnya pun baik-baik, ya. Pak, kalau nak minta maaf sama orang, perlu tak kata baik-baik atau kita main-main? Maafkan aku akhi, maafkan aku ukhti. Kita baru maling uang, lalu minta maaf main-main, tak dimaafkan orang, Pak. Kepada Allah punya adab minta maaf. Istighfar kepada Allah punya adab. Ada taubat. Karena taubat kita, istighfar kita akan memperbaiki keburukan kita. Coba Imam Fudail bin Iyad mengatakan kepada temannya, umurmu berapa tahun? 60. Berarti ente makin dekat pada Allah. Mati dekat lagi, orang tu langsung ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Imam Fudail, tahukah engkau makna yang kau ucapkan? Bahwa kalau kita tahu kita dari Allah, yakinlah bahwa kita akan ditanya oleh Allah tentang semua nikmat yang dibagikan Allah. Sudah bersiap atau tidak? Temannya bilang, bagaimana harus bersiap? Kalau anda ingin bersiap dari pertanggungjawaban pada Allah, perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah. Maka Allah akan memperbaiki keburukan masa lalu. Perbaiki itu. Tidak ada terlambat, ada kesempatan perbaiki sisa usia yang ada diberikan Allah. Karena Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menggantikan keburukan masa lalu mereka dengan kebaikan. Dan saya rasa itu dulu secara umum kajian kita sore ini. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Baru jam 5 ya. Ana pikir sudah jam 6. Sebab lihat 6 aja tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Ini ada mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Baik. Yang pertama, bagus pertanyaan tentang ini sesuai pekerjaan. Kadang-kadang antum kerja shift ya atau? Ya, kadang shift, kebanyakan full 12 jam. Oh, belajar 12 jam dari jam 6 sampai jam 9 sampai jam 9 malam. Jam 9 dan sampai jam 9 malam. Yang paling penting yang pertama sekali adalah antum atur jadwal salat itu. Kita tidak dilarang bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan itu melalaikan kita kewajiban utama kita dari apa itu? Salat itu sendiri. Nah, itu yang harus untuk waktu. Kadang-kadang perusahaan dia membagikan izin, tetapi yang sering jadi masalah adalah yang diberi izin. Sudah dikasih izin untuk salat, salatnya 5 menit, istirahatnya 50 menit. Akhirnya orang tak percaya lagi memberikan izin. Kalau antum sholat izin sholat udah tuh cepat. Ini biasanya punya efek.
Jadi sudah selesai sholat, ya rehat dululah, duduk dululah. Orang akan nilai. Berarti kita tidak amanah dalam pekerjaan. Antum digaji dari jam sekian sampai jam sekian. Maka selagi perjanjian itu tidak melanggar syariat, antum wajib memenuhi perjanjian. Kalau antum ikhlas bekerja, antum penuhi perjanjian. Tapi kalau sekiranya antum ya gaji masuk jam 9, pulang jam 9, antum masuknya jam 10, pulangannya jam 8. Lalu antum minta gaji penuh, antum telah makan gaji haram 2 jam. Itu dia. Kemudian masalah sholat, lihat waktunya. Sebab ini kewajiban kita. Siapapun tak bisa menghalangi. Tapi minta waktu. Insya Allah biasanya kita punya teman-teman juga di perusahaan yang akhirnya justru orang-orang perusahaan lebih percaya pada mereka karena mereka tepat waktu. Apa waktu? Orang bisa menghargai waktu. Nah ini, hargai itu. Kemudian tentu waktu kita ada lenggang. Kalau ada waktu lenggang, ya kita baca buku ya, atau antum ada Quran, ada tempat lain antum bisa baca-baca Al-Quran. Isi waktu itu dengan yang bermanfaat daripada antum ya itu tadi saya katakan udah kenal Blackberry juga ya, chattingnya lama-lama sampai terpelanting, itu dari chatting sampai terpelanting ya, ngetik sampai bengkak. Ngapain antum SMS sampai bengkak-bengkak ya? Menghabiskan waktu kita. Ambil yang bermanfaat. Internet apa semuanya bisa manfaat ikhwan, kalau kita mau memanfaatnya untuk kebaikan. Tapi selalu saja kita tidak ingin manfaatkan itu. Kadang-kadang kita sudah capek kerja tapi tak capek untuk kirim SMS kan. Duduk di rumah SMS, ibu ngomong kita SMS, istri ngomong kita SMS, anak nangis kita SMS. Kapan berhentinya? Pulsa habis. Itu pun kita keluar beli lagi pulsa untuk SMS lagi. Nah ini yang sering membuang waktu kita. Waktu itu ditanya oleh Allah, maka kita manfaatkan. Cuman sebenarnya kita tidak ada waktu untuk ngatur waktu. Bagi kita adalah memanfaatkan waktu. Kenapa orang selalu berpikir saya susah ngatur waktu? Memang iya, antum gimana antum mau ngatur waktu? Waktu milik Allah, gimana antum mau ngatur? Manfaatkan waktu, apa saja manfaatkan. Karena istirahat itu adalah perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tidur, bagi saya tidur bukan istirahat. Antum tidur, mimpi dikejar harimau, jatuh ke sungai, dikejar buaya, berenang ke tepi, sampai di kampung digebuk orang sekampung. Ana yakin antum nyesal tidur tadi. Berarti tidur tak istirahat, ikhwan. Istirahat, berpindah satu pekerjaan lain. Dari pekerjaan yang tidak antum senangi, antum berpindah kepada pekerjaan yang antum senangi. Kenapa anak-anak kita kalau baca Quran ngantuk? Begitu baca Quran, hilang ngantuk. Kita kadang-kadang sendiri, anak-anak baca novel, baca ini, senang dia. Begitu kita suruh berhenti baca Quran, capek dia. Kita juga begitu. Kalau sudah baca Quran, kan beda-beda tipis Pak, Quran dengan Quran. Kalau ditanya Pak, baca apa? Quran. Anak Quran apa Quran? Ditanya lagi Pak, lagi baca apa? Quran. Oh bapak kita baca Quran, bukan Quran. Kalau dulu kan surat kabar, sekarang sudah berubah menjadi Quran. Kayak Quran bunyinya Quran. Wah mantap bapak tuh gini ya. Enggak, manfaatkan waktu antum, kerja antum. Tapi ingat, perusahaan orang muslim itu gimana? Maka heran kalau ada orang muslim terlambat pergi kerja, masuk kantor terlambat. Memangnya dia tak sholat subuh apa? Masuk kantor kan bukan sebelum subuh, masuk kantor jam 7, bukan sebelum subuh. Dia bisa tak sholat subuh dulu. Itu yang aneh itu. Kalau dia sholat subuh sampai itu ke kantornya aman dia, tapi kan selalu tidak. Yang enggak sholat subuh juga Ustaz, tambuhnya itu yang masalah. Bangun subuh, tambuh lagi jam 8 baru bangun. Manfaatkan waktu Iwan, manfaatkan waktu yang diberikan Allah. Kalau kita bekerja manfaatkan, karena kita memang tugas kita itu ya. Kalau tempat-tempat kita yang jelas, kita tidak dilarang bekerja di tempat-tempat yang memang tak ada larangan dalam Islam untuk bekerja ya. Nah yang lain ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdullah Ustaz. Mau bertanya mengenai tentang sabar dan
Iya. Ya. Cuman kalau pekerjaan saya itu tidak harus duduk di tempat gitu. Kalau misalkan ketemu dengan klien ngobrol lama, tapi ada batasan oke gitu. Nah, katakanlah di bawah 8 jam sudah pulang seperti itu Ustaz. Nah, tapi mengiyakan nggak apa-apa gitu. Nah, itu apakah masuk dalam kategori haram, kekurangan itu? Kemudian yang kedua, dalam hal pendidikan anak, sering kadang-kala anak-anak saya kedua masih kecil, paling besar di umur 11 tahun, kemudian ada umur 10 tahun. Nah, kadang namanya anak-anak sering berkata yang tidak baik, kata kasar, sehingga kadang-kadang menimbulkan kita sudah memberikan nasihat yang baik sampai dengan harus melakukan katakan memukul. Apakah berdosa saya kalau misalkan saya memukul anak saya yang sudah terlanjur katakan berbuat kasar, padahal saya sudah berikan untuk sekolah di pendidikan Islam, jadi saya menurut. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertama pekerjaan. Kalau pekerjaan antum itu sampai jam 8, kemudian antum sudah perjanjian sama perusahaan atau apanya bahwa kalau antum bisa menyelesaikan ya jam ini antum boleh pulang apa ini, tidak ada persoalan. Tidak ada persoalannya. Karena itu sudah izin dari perusahaan. Yang paling penting kerjaan antum. Ini masalahnya orang selalu bekerja, tiba-tiba dia tidak ada pekerjaan. Sementara dia tidak ada pekerjaan, dia harus ada di tempat. Lalu kenapa dia keluar? Islam harus amanah. Sampai antum di perusahaan, antum lihat ada umpamanya HPS yang tak pakai ini, lalu antum print untuk rangka dakwah, antum tidak dibenarkan. Antum harus minta izin dengan perusahaan memakainya. Bolehlah untuk itu. Begitu amanahnya Islam. Tapi kalau ini pekerjaan kita cuman ya saya bisa kerjakan ini Pak 3 jam nih, waktu saya masih ada 4 jam gimana Pak? Ya udah antum kalau udah selesai ya antum keluar aja, antum punya kerjaan lain mungkin bisa antum selesai. Yang penting bagi saya ini selesai. Apa sih urusan? Kan banyak perusahaan tak macam itu kan? Harus on time di situ. Ada tak ada pekerjaan harus di situ. Antum tak bisa khianat. Kedua masalah pendidikan anak. Mendidik anak, kunci yang pertama bagi kita memang mendidik anak-anak tidak ada kekasaran. Diakui oleh orang kufar sekalipun keunggulan pendidikan Rasulullah. Apa? Tidak ada kekasaran, tak ada pukulan. Kita selalu salah. Apa kata Rasulullah? Pukul, perintahkan anakmu sholat umur berapa tahun? 7. Pukul dia kalau tak mau sholat dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Kapan umurnya? 10. Oke? Sekarang ada anak yang tak mau belajar mengaji, umur baru 5 tahun. Apa yang ibu-ibu lakukan? Dicubit atau tidak? Sebagian ibu-ibu mencubit. Hah? Kamu mau jadi apa? Memangnya itu lebih tinggi daripada sholat? Taruhlah antum ngajarkan dia baca Quran, apa metode ini, metode itu, metode A antum ajarkan, taruh metode Iqra apa ini dia pakai, ternyata dia malas belajar, umurnya kecil malas belajar, ibunya langsung cubit. Pertanyaannya, apakah belajar itu lebih tinggi daripada membaca sholat? Rasulullah suruh dia sholat, belum suruh pukul. Ini baru 5 tahun tak mau belajar baca ya, antum sudah pukul. Kesalahan pola pendidikan. Kita merasa kita menuntut Rasulullah, ternyata kita sudah melampaui tuntunan Rasulullah. Anak yang sudah biasa diajar dengan pukulan dan kekasaran, yakinlah antum dia mudah stres. Itu pertama. Karena saya lihat ada orang-orang yang ngajar anak yang terlalu keras, akhirnya sampai besar dendam. Begitu juga guru TK. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Seorang masuk di toko, akhwat masuk di toko, lalu anak pemilik toko ini berubah wajahnya melihat ini akhwat masuk, berubah benci kelihatannya ini. Lalu setelah orang ini pergi, kita tanya, Bu, kok anak ibu sama ibu yang masuk tadi
lain, itu guru TK-nya. Kok dia benci sekali? Sering mencubit dia, jadi dia kalau jumpa itu benci sekali. Lihat pola, enggak. Memang sebagian anak kita sering kata-kata yang kotor. Lihat lingkungan, berarti itu lingkungan. Kita tak ngajarkan apa, lingkungannya. Di rumah kita ngajar benar, di sekolah memang sekolah Islam, tapi yang masuk sekolah Islam banyak ada anak macam-macam. Rumah kita tak ada TV ya, rumah yang lain ada TV. Balik duduk ngumpul, anaknya cerita, sama-sama belajar dengan anak kita. Pulang anak kita tak diajar nyanyi di sekolah, pulang ke rumah pandai nyanyi. Dari mana dapat? Kawannya. Dia tak pernah kenal dengan Power Rangers. Kawannya cerita Power Rangers, dia tak sabar. Tak mungkin kita kamu. Tak mungkin. Nah, ada perlahan. Saya punya kasus dulu, ya gitu, anak saya pulang cerita Power Rangers, di rumah tak ada Power Rangers. Akhirnya saya beli Power Rangers, saya beli, ayo nonton sama Abi. Putar, asal musik mati, putar. Pas nonton saya bilang, tengok tuh, jagoan kurang ajar. Kok kurang ajar, Bi? Coba tengok, pakai celana aja tak pandai itu, masa celananya di luar. Masa kurang ngajar macam itu jadi jagoan? Tak mantap. Tengok tuh mainnya sama perempuan aja. Laki-laki main sama perempuan. Di mana jagoan macam itu? Tengok tuh tak pernah sholat. Kan Power Rangers takkan pernah sholat dia. Tapi kita sudah nanamkan semenjak itu tak mau lagi Power Rangers. Ganti Al-Fatih. Iya, ini dia Al-Fatih, baru mantap. Cara. Ada yang kita bisa langsung mutlak anak kita ini. Ikhwan, kalau ngajar anak, jangan diajar anak meneruskan cita-cita kita. Kita kan sering ngajar anak tuh untuk meneruskan cita-cita kita. Kamu lihat tuh, umur 5 tahun, 5,5, 6 tahun, hafal Quran, tahu kamu? Wah, ini cita-cita siapa nih? Kita atau cita-cita anak? Kamu lihat tuh, si Musa, ya, 5,5 tahun hafal Quran. Kamu sudah berapa tahun? Kalau anak kita jawab, Bapak berapa tahun? Antum mau jawab apa? Lihat, untung anak kita tak pandai jawab, Pak. Kalau dia pandai jawab, Pak, Musa itu bapaknya siapa? Kalau Musa bapaknya bapak, sama nasib dengan saya. Cita-cita boleh, ikhwan. Kita ingin anak kita kecil hafal Quran, boleh. Tapi jangan dipaksakan. Jadikan dia diri dia. Jangan jadikan dia dengan orang lain. Nanti rendah diri dia. Biarkan dia belajar sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak dapat hafal 30 juz, tidak masalah. Juz 30 harus hafal. Pokok sama-sama 30 lah. Pokoknya dia 30 di depan, kamu 30-nya di belakang. Gitu. Kamu juz 30, dia 30 juz. Tak masalah. Pokok sama-sama juz. Biar dia semangat. Jangan dibatalkan. Nanti baru jangan ngomongan gini, jangan keras. Pelan-pelan. Apalagi anak-anak kita masih kecil. Ajar anak meneruskan. Kan biasanya kalau ujian, siapa yang paling repot? Umi kan? Sekarang yang mau ditanya, kalau rapor anak tuh merah, siapa yang paling banyak marah? Umi. Kadang bapaknya ikut marah juga. Kamu merah 4 begini. Gimana kamu sekolah? Bapak dulu sekolah tidak pernah merah 4. Berapa? Semuanya nak, kata dia. Umimu lumayan lah, kata dia. Ya? Lebih banyak dari kamu sikit lah. Kadang anak-anak tuh nyeletuk. Kemarin saya baru ini kan dia. Anak saya sendiri kemarin sama umurnya kecil, kelas 2, ketika semester pertama dapat ranking 1. Dia heran, kok bisa juara ya? Heran tuh. Begitu dapat ranking 5, alhamdulillah, kita jadi bingung. Ini anak ranking 5, alhamdulillah dia. Kemarin ranking 1, aneh dia. Kok ranking 1 ya, kata dia. Kok bisa gitu ya? Begitu ranking 5, alhamdulillah. Ngapa? Kawan saya 6 tadi bilang dia, kata dia. Saya 5, alhamdulillah, kata dia.
Aturannya kelas 5 ranking 5, kelas 6 ranking 6, kelas 1 ranking 1 aturannya gitu kata dia. Lihat, sederhana, mau marah apa kita? Dia meneruskan cita-citanya, arah kita mengarahkan. Arahkan, tak semua anak kita ini akan jadi seperti ustadz, enggak. Tak semua anak kita itu bisa jadi ustadz, ikhwan. Kalau semua jadi ustadz, lalu besok siapa yang dengar ceramahnya? Tapi arahkan agamanya, tetap agamanya. Didik. Kalau kita punya uang, kenapa kita menjemput kursus bahasa Inggris? Kenapa antum tidak juga ajar orang untuk kursuskan bahasa Arab anak? Ajarkan, bawa guru untuk mengajarkan tahsin Quran, ngajarkan akidah di rumah. Kenapa tidak? Ini semua bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa, antum kursuskan dia. Antum bayar mahal-mahal. Kalau pas guru ngaji, bayarannya murah, Ustaz. Sama orang masuk pesantren, ikhwan. Pak Ustaz, yang 750.000 bisa 3 kali bayar enggak, Pak Ustaz? Ada apa, Pak? Habis uang? Oh, enggak, Pak, kata dia. Saya baru anak saya masuk kuliah, 750 juta saya bayar kontan, kata dia. Jadi kok di pondok 750.000 bayar angsur? Kan pondok, Pak. Kan pondok, Pak. Jadi kalau pondok 3 kali bayar. Bagaimana pendidikan agama mau bagus? Antum tahu Abdurrahman Ar-Rayi? Abdurrahman Ar-Rayi ini anak Al-Faruq tabi'in. Biaya pendidikannya ketika dia masih kandungan ibunya, bapaknya pergi ke perbatasan, meninggalkan uang sebesar 30.000 dinar. 30.000 dinar itu dikalikan 4,25 gram emas. Itu sekitar 127 kilo setengah gram emas. Kalau dikali dengan 300.000 1 gram emas, itu dapat uang ya sekitar 38 juta lah. Biaya 38 miliar. 38 miliar ini dihabiskan ibunya mendidiknya selama 27 tahun. Kalau 27 tahun habisnya 38 miliar, lebih kurang dia satu hari menghabiskan biaya pendidikan anaknya 3.998 juta rupiah. Satu hari. Tengok dia. Ternyata anaknya umur 27 tahun dah di ulama besar. Imam Malik belajar padanya, ulama-ulama belajar. Umur 27 tahun, bayangkan antum biaya pendidikan dia. Sekarang enggak. Ini tak berarti anda mau menganjurkan antum buat sekolah mahal, enggak. Sekolah itu ya sederhana. Sekolah mahal, kalau perbedaan mahal itu lantaran fasilitas tak persoalan, tapi kurikulum dan program tak boleh berubah. Kita kan terbalik. Kalau bayarannya mahal, kurikulumnya lengkap. Kalau bayarannya kurang, kurikulumnya kurang. Itu yang tak boleh. Masalah perbedaan fasilitas boleh saja. Ini anak orang-orang yang ingin lokalnya seperti hotel berbintang, tak masalah. Tapi ini ada anak orang-orang yang punya anak, cukuplah sekolahnya yang berbintang-bintang. Kan beda tuh berbintang dengan yang berbintang-bintang. Yang berbintang ya megah-megah lah. Yang berbintang-bintang tapak atap. Jadi kalau ada yang berbintang-bintang, dia banyak bintangnya. Tapi program pendidikannya tak boleh berubah. Antum lihat, yang pintar, yang kaya atau yang miskin? Jangan dibedakan. Coba. Maka itu saya juga kadang-kadang ya kalau ada pendidikan, ini Ustaz pendidikan kita mahal, masuknya mahal, anak masuk pendidikan apa pilihan, nilainya harus bagus, apa gini, hasilnya mantap. Yang mantap itu ini sekolah fasilitasnya kurang Ustaz, yang masuk di sini pun anak-anak ya EQ rendah ke bawah, tapi hasilnya Ustaz ini hafal-hafal Quran. Nah itu baru mantap tuh. Kalau antum didik anak ranking semua, yang diterima yang tak punya masalah, nilai 10 besar, tes hafalan 2 halaman 1 hari, pandai ngapal. Lalu antum bilang sekolah antum hebat. Siapa yang hebat? Anak tuh yang hebat. Tak antum ajar anak tuh hafal juga. Coba yang diterima tuh anak punya masalah, EQ jongkok, nakal, na'udzubillah. Masuk sekolah antum, pintar dia, jadi orang taat dia, patuh dia, tuh baru hebat sekolah antum malah. Tuh baru dia acungkan jempol.
Itulah secara umum, moga bermanfaat. Ya lain kali kalau kita bicara pendidikan itu lebih bagus, ya, lebih luas. Ya itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.